Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 290. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, dan tinjunya sudah terkepal. Dalam hatinya, Yopi telah dijatuhi hukuman mati saat ini. Berhenti, Aditya meraung dengan marah. Momentumnya mencengangkan, yang membuat Yopi ragu-ragu, dan menoleh untuk menatap Aditya dengan kejam. Kamu tidak tahan. Ini adalah harga dari kekeras kepalaanmu. Yopi mencibir pada Aditya dalam bahasa Indonesia yang blak-blakan. Kakak, April tidak tahan rasa sakit, dan menatap Aditya tanpa daya dan berteriak. Hati Aditya hampir hancur saat menelepon saudaranya. Jika dia tidak menahan diri, Aditya akan bergegas dan membunuh Yopi. Bahkan Rizal dan 8 anggota pasukan khusus sangat marah saat ini, tidak sabar untuk mengalahkan semua sampah negara ini. Tapi semua orang tahu untuk tidak menjadi impulsif. Pria bermulut tajam di belakang April terlalu licik. Dia menyembunyikan dirinya dengan baik. Moncong pistol tidak pernah lepas dari kepala April, dan bisa membunuh April kapan saja. Haha, Aditya, kamu punya kesempatan hari ini. Mengapa kamu tidak marah padaku? Idiot. Jeremy sudah sangat puas, berpikir bahwa Aditya sudah mapan. Saat ini dia tertawa liar dan memarahi Aditya. Aditya sangat marah. Bagaimana dia bisa menahannya ketika dia mendengar Jeremy mengatakan ini? Apakah kamu tidak berani bergegas untuk menyelamatkan April? Aku pikir kamu berani berurusan dengan Jeremy. Orang tua, kamu mencari mati. Aditya berteriak dengan marah, mengeluarkan belati militer dari pinggang seorang anggota pasukan khusus, dan membantingnya ke bahu Jeremy. Au! Jeremy berteriak kesakitan dan hampir jatuh ke tanah. Darah mengalir dari bahunya, menodai pakaiannya menjadi merah. Aditya mengeluarkan belati, dan dengan cepat meletakkannya di leher Jeremy. Lepaskan adikku segera, atau kamu akan mengambil tubuh Jeremy. Aditya berteriak kepada Yopi. Matanya terbuka lebar. Adegan ini cukup mengejutkan Yopi. Dia merasakan aura pembunuh yang kuat dari tubuh Aditya. Kakak Yopi, selamatkan aku cepat. Jeremy juga panik. Suaranya sedikit bergetar. Dia tahu bahwa Aditya sedang terburu-buru saat ini. Dibandingkan denganku, Yopi melebarkan matanya dan membanting tongkat kayu itu dengan keras ke kaki April. Ah! April berteriak. Tidak bisa berdiri tegak dan jatuh. Haha! Kaki si cantik patah. Bawahan Yopi di belakang menyaksikan April dipukuli. Dia sangat bersemangat sehingga dia ingin membungkuk untuk mengambil keuntungan dari April. Tapi dia lupa bahwa tidak ada April yang menghalanginya lagi. Ledakan, ada tembakan. Dan sebelum tangan pria bermulut tajam itu mendarat di badan April, dia ditembak di antara kedua alisnya. Pria bermulut tajam itu mati seketika, dan mayat itu jatuh ke tanah. Rizal lah yang menembak dan membunuh pria bermulut tajam itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Ah! Yopi sedang bermain keras, dan adegan yang tiba-tiba membuatnya pucat karena terkejut, dan berteriak. Namun, Yopi bereaksi dengan sangat cepat, melihat dia tidak bisa lagi mengendalikan situasi. Yopi tiba-tiba berlari ke jendela beberapa meter di belakangnya, dan melompat keluar jendela begitu dia melompat. Gerakannya bersih dan lincah, dan dia pasti pria yang telah menjalani pelatihan militer profesional. Kejar! Aditya melambaikan tangannya, buru-buru memberi perintah. Beberapa anggota pasukan khusus bergegas ke jendela seperti harimau melihat keluar. Yopi sudah mengendarai mobil hitam. Cyclonus berjarak 100 meter. Aditya juga mengejar ke jendela saat ini. Mengetahui bahwa dia pasti tidak dapat mengejar. Dia tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya dengan keras. Yopi, kamu bajingan. Bahkan jika kamu lari, aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Aku tidak akan bisa menyelamatkanmu.
Aditya berteriak dengan marah ke arah di mana Yopi melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya Rizal melihat Aditya sangat marah. Dan dia tahu itu. Itu karena Yopi memukuli April dan Hendrik. Melihat Aditya sangat marah, Jeremy, Benny dan yang lainnya semuanya ketakutan. Yopi larikan diri. Dan mereka membiarkan Aditya membersihkannya. Lebih dari selusin bawahan Yopi sia-sia. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki senjata. Tapi ada belati yang disematkan di pinggang mereka. Jika mereka dalam keadaan normal, mereka akan menyerbu seperti serigala dan harimau. Tapi hari ini berbeda. Selusin bawahan Yopi belum pernah melihat formasi yang begitu kuat. Mereka tahu bahwa upaya putus asa hanya akan menjadi ngengat api. Dua bawahan Yopi memutar mata dan tiba-tiba berlari menuju jendela. Mencoba mengikuti teladan Yopi dan melarikan diri dari jendela. Tapi mereka jelas tidak punya kesempatan. Yopi sudah menyiapkan dan memarkir mobil di luar jendela sebelumnya. Untuk berjaga-jaga jika suasana terbalik. Lihat dua anak buah Yopi ingin lari. Rizal melepaskan dua tembakan berturut-turut. Membunuh keduanya secara langsung. Dalam waktu sesingkat itu, 3 mayat sudah dibaringkan. Menakut-nakuti Benny dan Sergio sampai kehabisan akal. Hanya Jeremy yang bisa sedikit tenang. Lagi pula, lelaki tua ini sudah terbiasa melihat orang mati seperti itu. Tapi Benny dan Sergio belum pernah bertemu masalah seperti ini. Apalagi Naiki. Dia sangat takut hingga dia menangis. Wajah Mulyani memucat. Dia merasa bahwa dia benar-benar bermain terlalu banyak kali ini. Dan dia tidak menyangka akan melawan Aditya. Telah menyebabkan kekacauan besar. Saudara Aditya, jangan biarkan Tuan Rizal membunuh orang lagi. Membunuh orang melanggar hukum. Suara Sergio bergetar. Dan dia berlutut menghadap Aditya. Hampir bersujud ke tanah. Bagaimana Aditya bisa begitu peduli ketika dia marah? Dan Aditya juga tahu bahwa Rizal selalu berhati-hati dalam bekerja dan tidak akan main-main. Benar saja. Seperti yang diharapkan Aditya. Karena Rizak berani menembak dan membunuh orang-orang desa, dia tidak takut mendapat masalah. Sampah negara seberang ini datang ke Indonesia untuk bermain penculikan. Dan dengan hak istimewa, Rizal membunuh mereka hanyalah masalah percikan air, tidak masalah. Sial. Rizak, jika kamu berani membunuh orang-orang kami, kamu dalam masalah. Teriak salah satu bawahan Yopi dengan liar. Bahasa Indonesianya sangat buruk sehingga hampir tidak bisa dimengerti. Rizal tersenyum dingin. Dan berkata kepada bocah ini, kamu berani memasuki wilayah kami. Untuk bertindak liar dan mengancam keselamatan pribadi warga kami. Aku punya cukup alasan untuk menghukummu di tempat. Bawahan Yopi mendengarkan. Setelah mendengar jawaban tegas dan kasar dari Rizal, dia tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Dan dia juga merasa bahwa Rizal sama sekali bukan orang biasa, dan pasti menjadi anggota Departemen Khusus Indonesia. Kakak Aditya, mereka orang asing. Tolong bujuk Master Rizal untuk berhenti main-main, dan biarkan kami pergi juga. Bagaimana kalau berjabat tangan dan berdamai? Naiki juga panik dan membujuk Aditya dengan nakal. Ketika Aditya melihat apa yang dikatakan Naiki, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Ada terlalu banyak orang asing. Saya membersihkan orang asing hari ini. Kakak Aditya, kamu. Wajah Naiki menjadi pucat. Dan dia sangat ketakutan sehingga wajahnya memucat. Dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Aditya tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dia berjalan ke arah April dan Hendrik untuk memeriksa luka mereka. Pada saat ini, Rizak melambaikan tangannya ke 8 pasukan khusus di bawah komandonya. Dan memerintahkan, ambil selusin sampah ini dan tembak mereka di tempat. Bersambung.